Jadi tersangka dan ditahan, ada hal yang membuat penasaran para netizen. Bagaimana tidak, Putra Siregar selaku bos Pestor mendekam di penjara tapi masih bisa update medsos. Akhirnya pihak kepolisian atas hal tersebut memberikan klarifikasi. Ya, Bos Pestor Putra Siregar dan Rico Valentino mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga terlibat pengeroyokan MNA. Meski demikian, Putra Siregar mendekam di tahanan tapi media sosialnya masih aktif. Dan hal tersebut menjadikan para netizen penasaran sehingga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi mengatakan ketika diperiksa, Putra Siregar mengaku bahwa media sosialnya kini dipegang oleh admin. Jadi pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, penyidik kami dapat informasi media sosial tersangka masih update status terus, kata Budi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini kami masih bertanya sampai saat tersangka penahanan masih update status. Setelah dimintai keterangan ternyata tersangka memiliki admin yang selalu menjawab pesan, lanjut Budi. Budi mengatakan pihak kepolisian juga memastikan sendiri bahwa selama di tahanan Putra Siregar tidak menggunakan ponselnya. Kami cek dan yakinkan selama tersangka di penahanan tidak menggunakan handphone, ucap Budi. Budi mengatakan ponsel Putra Siregar kini dipegang oleh kuasa hukumnya. Sementara untuk update status dilakukan oleh admin. Handphonenya bahkan sudah dipegang oleh penasihat hukumnya. Untuk update status dilakukan oleh admin dari tersangka PS, tutur Budi. Pemilik Pestor, yakni Putra Siregar, kini ditahan setelah resmi jadi tersangka dalam kasus penganiayaan bersama aktor Rico Valentino yang juga ikut menjadi tersangka dan merupakan pemicu awal dari sengketa atau pengeroyokan yang terjadi antara Rico dan MNA, kemudian diikuti oleh Putra Siregar yang ikut memberikan tendangan. Ya, seperti diketahui dan dimaklumi bersama-sama bahwa keduanya yakni Putra Siregar dan Rico Val telah ditahan oleh pihak kepolisian. Menurut Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Harun, keduanya kini resmi berstatus tersangka. Sudah tersangka, kata AKBP Harun, sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu. Selain jadi tersangka, Putra Siregar dan Rico Valentino resmi ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Penahanannya dilakukan per Selasa 12 April 2022 kemarin hingga 20 hari ke depan. Bahkan di media sosial sudah beredar foto Putra Siregar yang memakai baju tahanan. Tak sampai di situ, ia dan Rico Valentino nampak memegang papan yang berisi data diri dan dilakukan penahanan per hari ini hingga 20 hari ke depan, tuturnya lebih lanjut. AKBP Harun lantas mengungkapkan alasan dua tersangka langsung ditahan. Pihaknya khawatir apabila Putra Siregar dan Rico Valentino kabur tindak pidana. Penahanan tersebut sudah memenuhi unsur terkait. Alasan subjektif lah, seperti takut nanti akan melarikan diri atau mengulangi perbuatan, dan juga memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan, tugas AKBP Harun. Ya, kita tahu bahwa kronologi yang menyebabkan mereka berdua ditahan yakni Putra Siregar dan Rico Val. Sebagaimana diceritakan oleh pihak kepolisian, Putra Siregar dan Rico Valentino diketahui dilaporkan oleh seorang bernama Nur Alamsyah yang merupakan korban dari pengeroyokan yang terjadi dini hari di kafe di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nur Alamsyah Ahmad Ali Fahmi menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Ia mengatakan sang klien secara tiba-tiba dikeroyok tanpa ada alasan yang pasti.
Akan tetapi pihak korban tak tahu menahu apakah pelaku terpengaruh alkohol atau tidak. Kira-kira jam 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu pokoknya klien kita dikeroyok tanpa sebab. Saya nggak tahu pelaku terpengaruh alkohol atau tidak, terang Ahmad. Akibat pengeroyokan tersebut, Nur Alamsyah mengalami luka di bagian wajah. Ahmad mengatakan rahang kanan kliennya didapati luka, bahkan terdapat luka lebam bekas pukulan benda tumpul. Luka dalam di bagian rahang kanan ada bekas pukulan benda tumpul. Tambahnya, kendati demikian, Nur Alamsyah nyatanya sudah mencoba menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Ia sempat memberikan kesempatan agar Putra Siregar memiliki iktikat baik. Sayangnya, Putra Siregar tak mengindahkan niat baik korban hingga batas waktu yang ditentukan. PS dan juga RP memang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan. Penahanan per kapan? Dan per hari ini hingga 20 hari ke depan. Jemput kondisi korban gimana dan? Nah itu aja. Jemputnya gimana tadi? Kenapa? Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.